Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya terkait dengan relasi kuasa Michael Foucault terhadap dialog antar customer dan mitra kerja warung kopi basa-basi. Dalam hal ini mitra kerja warung kopinya yaitu kasir. Oke, lanjut. Menjamurnya kopi shop di tahun 2017, jumlah kopi shop di Yogyakarta itu lebih dari hampir 1.200-an kopi shop. Jelas jumlah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat dilihat melalui data persebaran kopi shop di sekitaran Jalan Solo dan sekitaran daerah Nologaten. Dapat dilihat jarak antara kopi shop dengan kopi shop lain saling berdekatan tidak lebih dari 500 meter. Ya, untuk lebih gampangnya membuktikan kalau iya di Jogja ini ternyata warung kopi itu sangat banyak dan antar warung kopi itu saling berdekatan. Untuk membuktikan secara gampang dan simpelnya, coba kalian buka di Google Map, terus kalian ketik aja dengan keywordnya kopi shop atau warung kopi, itu nanti akan muncul berbagai macam warung kopi dengan nama-nama yang berbeda dan saling berdekatan di situ. Oke, kenapa kok bisa menjamur gitu? Kenapa kok bisa berkembang menjamur sekian banyaknya? Karena ya bisa dikatakan karena Jogja sebagai kota pelajar ya, artinya aktivitas kegiatan Jogja itu banyak didominasi aktivitas belajar dan seringkali kita untuk dapat rileks, untuk dapat fokus belajar kadang membutuhkan tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang enak buat nugas, buat ngerjain sesuatu gitu. Makanya banyak warung-warung kopi banyak warung kopi membuka usahanya di yang tempatnya strategis gitu, dengan kampus yang tempatnya nyaman, yang tempatnya sejuk kadang gitu. Nah, terus bagaimana sih relasi kuasa Michael Foucault ini terhadap dialog antar customer dan mitra kerja warung kopi tersebut? Mitra kerja warung kopi di sini tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa mitra kerja warung kopi di sini adalah kasir. Kita kan sering ya ke warung kopi, terus kemudian ada pelayannya, ada kasir gitu. Silahkan mau beli apa, terus kita balas dengan kalimat-kalimat yang memang itu tujuan kita itu untuk membeli, untuk pesan ini dan segalanya. Kita kan sering ya pesan ini mas, kopi susu berapa, gini dan seterusnya, hingga sampai pada pengantaran pesanan kita. Terus objek kajian ini yaitu warung kopi Nologaten ya, karena saya seringnya di situ. Kalau mau cari saya itu di situ. Biasanya sama Mas Alek, Mas Kai, saya seringnya di situ. Makanya saya ambil objeknya di warung kopi Nologaten. Terus metode yang digunakan dalam penelitian ini, mini riset ini ya, tepatnya mini riset bukan penelitian yang gimana gitu. Mini riset ini menggunakan metode kualitatif observasi yaitu pengamatan langsung gitu. Dan dalam penelitian ini peneliti tidak banyak berpartisipasi sih, lebih banyaknya mengamati bagaimana dialog antar customer dan mitra kerjanya ini ya, lebih ke situ, lebih mengamati dialog tersebut. Jadi ada dialog apa saja yang secara kalimat, secara signifying, secara sign itu bisa diklasifikasikan sebagai relasi, tanda-tanda relasi kuasa seperti itu. Terus
langsung ke Foucault. Foucault lebih memandang kekuasaan sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategi. Jaringan-jaringan inilah yang mengikat antara individu maupun kelompok. Ya, Foucault melihat kekuasaan itu lebih sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar. Dan selanjutnya Foucault ini dia nanti menaruh perhatiannya itu pada mekanisme bagaimana strategi dialog yang bisa digolong sebagai relasi kuasa ini, mekanismenya seperti apa. Nah, dia tidak berbicara tentang apa itu kuasa, dia udah nggak berbicara soal itu, melainkan bagaimana kuasa itu dipraktikkan. Nah, itu diterima dan dilihat sebagai kebenaran. Nah, kekuasaan menurut Foucault itu ya tidak mencerminkan kelas borjuis atau elit penguasa maupun atribut-atributnya, melainkan strategi yang diakibatkan oleh fungsi. Nah, makanya di sini oleh fungsi di disposisi, manuver, taktik dan teknik. Kekuasaan tidak hanya menindas tapi juga mencipta. Nah, betul. Oke. Karena berkaitan dengan dialog dan tentu ada dalam prosesnya ada unsur penting dalam dialog itu adalah bahasa. Bahasa yang dituturkan seseorang mempunyai suatu tanda yang hendak disampaikan kepada orang lain. Ya, kita itu hidup di sekarang itu kita hidup pada arus simbolis simbolis fungsionalisme simbolis gitu istilahnya. Oke. Di hidup kita itu tidak bisa terlepas dari simbol-simbol yang mempunyai berbagai macam makna yang diciptakan. Oleh sebab itu, bahasa sebagai sebuah sistem dapat dikatakan lahir dari kemufakatan konvensi di atas dasar yang tak beralasan, universal atau sewenang-wenang. Dan demikian ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda adalah semiotik. Ya, saya juga sedikit pakai semiotik juga di dalam penelitian ini, yaitu studi yang tidak hanya merujuk pada tanda dalam percakapan sehari, tetapi juga segala sesuatu yang merujuk pada bentuk-bentuk lain seperti bahasa, image, suara, gestur tubuh, objek itu. Jadi tidak hanya berbicara soal tanda-tanda. Kemudian dalam hal ini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan yang akan menjadi pisau analisisnya juga, yaitu ada signifikan, yaitu citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita yang kemudian disampaikan. Kemudian komponen yang kedua itu ada signify, yaitu komponen pengertian atau kesan yang timbul dalam pikiran kita. Ya, langsung saja kita ke dialog. Salah satu dialog yang nanti kita analisis menggunakan objek formal yang di atas tadi, teori yang di atas. Oke, ini dialog antara mitra warung kopi atau kasir dalam hal ini dengan customer. Customer ini saya saya namai Hakiki Rahmatullah. Mitra warung kopi, kasir, silahkan mas. Ini dialog ya. Silahkan mas, kata kasir. Dari customer menimpali, mau pesan susu kopi 2. Terus dibalas lagi oleh mitra kasir warung kopi, ada lagi mas. Ditimpali lagi oleh customer, ada. Sudah itu aja. Terus dari mitra warung kopinya, duduk di mana mas? Dibalas sama customer, di gazebo sebelah timurnya musola. Mitra warung kopi atau kasir, baik, ini nomor pesanannya dan mohon ditunggu ya mas. Nah, langsung diakhiri oleh hakiki atau customer ini, baik ditunggu. Oke, ini konteksnya yaitu dialog di antara customer dan mitra warung kopi atau kasir ya. Kasir di sini kasir basa-basi nologaten yang di dalam dialognya itu tentang dialog memesan menu ya, menu susu kopi namanya. Dan jelas di dialog ini kita dapat ketahui jenis layanan apa yang customer gunakan, yaitu layanan pembelian minuman. Nah, ya, ini konteksnya. Hal ini dapat kita lihat dari kalimat mau pesan sukop. Nah, itu kan bisa kita lihat kalau layanan pesanan ini yaitu ia menggunakan layanan pesanan minuman.
mau pesan susu kopi 2 yang dilontarkan oleh customer, terus kemudian ditanggapi oleh mitra warung kopi. Ada lagi mas yang kemudian ditanggapi dan diakhiri dengan kalimat sudah itu saja yang dilontarkan oleh customer. Lalu ada kalimat di gazebo sebelah timurnya musola. Baik, ini nomor pesanannya dan mohon ditunggu ya mas. Dan kemudian ada kalimat jawaban dari customer, baik ditunggu. Ini konteksnya memesan minuman ya, konteksnya memesan minuman, layanan jenis layanannya itu menggunakan layanan minuman. Kemudian kita analisis ya. Analisisnya dilihat dari sisi semiotik. Yang menjadi unsur signifying dan kaitannya dengan relasi kuasa Michael Foucault adalah kalimat mau pesan sukop 2 ya. Ini mau pesan sukop 2. Sedangkan unsur signifying pada dialog di atas yaitu adalah kalimat di gazebo sebelah timurnya musola. Kita bisa pahami dan bisa lihat bahwa kalimat di gazebo sebelah timurnya musola ini menyatakan lebih detail terkait dengan nanti pengantaran minumannya yang dipesan mau diantarkan kemana. Ini kan bisa kita amati kalau kalimat ini termasuk sebagai kalimat yang menunjukkan kalau si customer ini mempunyai kuasa untuk menunjukkan kalau nanti minumannya itu tolong diantar ke sana gitu ya, seperti itu. Kemudian baik, ini nomor pesanannya dan mohon ditunggu ya mas. Kalimat ini bermakna memberitahu kepada customer bahwa makanan akan diantarkan sesuai dengan petunjuk awal terkait duduknya di mana dan sesuai dengan nomor pesanan yang diberikan oleh mitra warung kopi atau kasir. Nah terus ada kalimat mohon ditunggu ya mas. Nah, berarti mitra warung kopi ini meminta kepada customer untuk menunggu. Ini juga sebagai kalau kita amati bisa dikatakan sebagai kalimat yang menunjukkan kuasa. Ada kuasa di situ, ada kuasa mitra. Kalau bahwasanya silakan customer tunggu di tempat yang sudah ditentukan di awal. Ditunggu, jangan kemana-mana gitu, biar nanti pesanannya tersampaikan, seperti itu. Hal ini terlihat hal ini terlihat pada kalimat jawaban baik ditunggu. Adapun unsur dominan yang terdapat pada dialog di atas terlihat dari analisis wacana yang menyatakan bahwa yang menjadi pihak memerintah yakni customer. Pihak yang memerintah customer, jelas. Tapi kadang sesekali dari mitra juga dia berposisi sebagai pihak yang memerintah juga. Kemudian disetujui oleh warung kopi dengan menyatakan nomor pesanan. Artinya di sini mitra warung kopi akan segera menuruti permintaan customer untuk mengantarkan pesanan minuman yang sudah dipesan, yang kemudian akan diantarkan oleh server atau pelayan warung kopi. Mungkin seperti itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.